Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ramadan, NIM 1904153 dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang eliksir dari mata kuliah formulasi sediaan cair dan semisolid. Baiklah, langsung aja ke materinya. Apa itu eliksir? Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 1979, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung obat dan juga zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya. Selain obat seperti zat warna, pewangi, dan pengawet digunakan secara oral. Contoh eliksir. Eliksir untuk obat: desamethasone eliksir, paracetamol eliksir, digoxin eliksir, dan theophylline eliksir. Untuk eliksir bukan obat digunakan untuk menghilangkan rasa tidak enak ataupun untuk pengenceran eliksir untuk obat seperti isokalholik eliksir NF dan aromatik eliksir NF. Selanjutnya, apa itu kelarutan? Menurut Farmakope Indonesia, pernyataan kelarutan adalah zat dalam bagian tertentu pelarut, kecuali ya dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Inilah istilah kelarutan. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan, seperti gambar berikut. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk evaluasi sediaan eliksir. Inilah uji atau proses pembuatan eliksir. 1. Organoleptis. Tujuan memeriksa kesesuaian warna, bau, dan rasa larutan sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi uji. Alatnya panca indera. Cara pengujiannya melihat warna sediaan akhir yang diperoleh sama atau tidak dengan pewarna yang digunakan. Mencium bau sediaan akhir yang diperoleh sama atau tidak dengan perasa yang digunakan. Merasakan rasa sediaan akhir yang diperoleh sama atau tidak dengan perasa sirup yang digunakan. Untuk penafsiran hasil, warna, bau, dan rasa memenuhi spesifikasi formulasi yaitu sesuai dengan sediaan yang dibuat. 2. Uji bobot jenis. Tujuan untuk mengetahui bobot jenis sediaan akhir dan sesuai bobot jenis secara teoritis. Alatnya piknometer. Cara pengujiannya: timbang piknometer bersih, letakkan kaca arloji dan isi dengan eliksir yang akan diuji. Masukkan pikno yang berisi sampel ke dalam beker gelas dengan 200 ml air es 20 derajat Celcius. Segera ambil tetesan cairan yang berada di luar kapiler. Dengan kertas saring menyedot sisi ujung kapiler, terus tutup kapiler dengan tudung cepat-cepat. Selanjutnya, biarkan pada suhu ruangan, baru bagian luar pikno dilap. Timbang pikno dengan isinya. Selanjutnya, 3. Uji kejernihan. Tujuannya untuk mengetahui tidak adanya zat lain atau pengotor yang terdapat dalam sediaan. Alatnya indera penglihatan tabung reaksi. Cara pengujiannya: 1. Dengan cara melihat langsung sediaan tersebut, apakah masih ada atau tidak partikel yang tertinggal. 2. Masukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan larutan pembanding hingga tabung reaksi terisi tepat 40 ml. 3. Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Untuk penafsiran hasil, suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Selanjutnya, proses yang keempat, uji kelarutan. Tujuannya menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsinya. Alat yang digunakan, dissolution test. Cara pengujiannya: ambil sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi
yang berbeda yang sudah berisi pelarut aqueous atau etanol. Amati perubahan yang terjadi dengan cara mengocok lama zat bubuk halus dengan zat larut pada temperatur yang diperlukan, sehingga mencapai kesetimbangan. Untuk penafsiran hasil yang diperoleh dari pengujian kelarutan pada berbagai kondisi pH dianalisis dengan menghitung konsentrasi dan fraksi molar yang terlarut sehingga dapat dibuat suatu profil kelarutan terhadap pH. Selanjutnya 5. Uji viskositas. Tujuannya mengetahui viskositas atau kekentalan sediaan. Alat yang digunakan viskometer Hofler. Prinsip kerjanya mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Untuk penafsiran hasil, viskositas cairan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya 6. pH uji. Tujuannya untuk mengetahui nilai pH sediaan. Alat yang digunakan pH meter. Cara pengujiannya, pH meter dikalibrasi dengan larutan penyangga. Kondisikan sampel sampai suhu kamar. Celupkan elektroda ke dalam sampel sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang tetap. Catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan dari pH meter. Sedangkan untuk penafsiran hasil, harga pH dilihat dari yang tertera pada potensiometer. Untuk proses ketujuh, uji kebocoran. Tujuannya memeriksakan keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Alat yang digunakan desikator aslit. Cara pengujiannya disterilkan dengan posisi terbalik dengan ujung yang dilebur di sebelah bawah. Wadah yang bocor isinya akan kosong atau habis atau berkurang setelah selesai sterilisasi. Setelah disterilkan masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam metilen blue 0,1% yang dingin. Wadah yang bocor akan berwarna biru karena larutan metilen itu akan masuk ke dalam larutan injeksi tersebut. Sedangkan untuk penafsiran pengujian, sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru. Baiklah, selanjutnya proses yang terakhir atau ke-8. Uji stabilitas. Tujuannya menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang berada tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Alat yang digunakan climatic chamber. Cara pengujiannya dilakukan pada suhu kamar dengan kelembapan ruangan 75%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu rendah dengan rentang waktu pengujian 0, 3, 9, 12 sampai 60 bulan. Sedangkan untuk penafsiran pengujian mengamati perubahan konsentrasi suatu zat pada suhu tinggi dan dengan membandingkan harga K dan temperatur yang berbeda sehingga dapat dihitung energi aktivasinya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selamat untuk menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.